Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Runsai Fitri dengan NIM P01740324044 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan kelas 1B. Baiklah, sebelum itu terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam penyuluhan pada malam hari ini, dan maaf telah mengganggu aktivitas kalian. Baiklah, sebelum memulai penyuluhan pada malam hari ini, saya akan membagikan poster terlebih dahulu. Baiklah, silakan dilihat sebelum kita memulai penyuluhan pada malam hari ini. Baiklah, kita mulai saja penyuluhannya. Penyuluhannya itu berjudul Membangun Generasi Berintegrasi Melalui Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Baiklah, next. Sebelumnya, rekan-rekan semuanya, apakah kalian sudah tahu apa itu korupsi? Pernah terlintas kenapa sih harus korupsi atau kenapa harus melakukan korupsi? Belum? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum atau negara. Baiklah, sampai sini sudah paham atau mau diperdalam lagi? Oke, baiklah. Secara umum, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Besarnya dengan cara yang melanggar hukum, etika, atau norma. Korupsi seringkali melibatkan tindakan seperti suap, nepotisme, atau pemalsuan laporan untuk mendapatkan kepentingan tersendiri. Baiklah, next. Sebelum kita membahas apa itu korupsi, kita harus mengetahui dulu judul yang saya paparkan pada penyuluhan pada malam hari ini. Baiklah, membaca kembali judul itu, Membangun Generasi Berintegritas Melalui Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Apa sih integritas itu? Integritas itu sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab. Baiklah, sebelum memasuki inti dari penyuluhan, kita membahas dulu judul Membangun Generasi Berintegritas Melalui Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Apa sih integritas itu? Integritas itu adalah sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab. Sikap jujur berarti kita menanamkan kepada diri kita itu tidak boleh berbohong. Apakah audien mau menambahkan apa sih sikap jujur itu untuk pandangan mahasiswa? Benar-benar dan tidak secara curang. Ya. Selanjutnya itu konsisten. Konsisten itu fokus pada tujuan kita, di mana kita harus fokus dulu. Kita mempunyai tujuan hidup, yaitu plan A dan plan B. Jika plan A itu gagal atau tidak berhasil, maka kita fokus juga kepada plan B. Baiklah, yang selanjutnya itu bertanggung jawab. Di sini rekan-rekan sekalian, pada pandangan mahasiswa, bagaimana sih bentuk tanggung jawab mahasiswa itu? Silakan. Sebagai mahasiswa, tentu tanggung jawab itu hal kecilnya aja saja ketika kita diberikan tugas sebagai dosen, yaitu kita harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya dan mengumpulkannya tepat waktu. Ya, terima kasih sudah membantu. Selanjutnya itu contoh korupsi. Yang pertama itu menerima suap uang pelicinan. Seperti kita tahu, banyak sekali ya
uang menerima suap, uang pelicinan seperti pemilihan kades atau pemilihan bupati, gubernur itu menerima uang suap. Selanjutnya menyalahgunakan anggaran negara, seperti terpilihnya menjadi bupati, anggaran yang masuk kepadanya itu digunakan sebagai kepentingan pribadinya. Selanjutnya, nepotisme, mengutamakan keluarga teman tanpa pertimbangan kemampuan. Itu bisa kita ambil dari contoh kepala desa. Kepala desa memilih-milih yang saudara, teman atau saudara, teman, keluarga, tidak mempertimbangkan bahwasannya keluarga yang lebih membutuhkan itu harus dapat. Selanjutnya, memalsukan data demi keuntungan pribadi. Contohnya pada mahasiswa itu mendaftar kuliah pasti ada mendapatkan KIP. Nah, mahasiswa tersebut memalsukan datanya dengan mengirimkan foto rumah yang bukan rumahnya, terus itu tidak mengakui fasilitas yang dia punya. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri korupsi. Yang pertama, tidak jujur. Kedua, merugikan orang lain atau negara. Ketiga, dilakukan secara tersembunyi. Dan empat, bertentangan dengan hukum dan etika. Baiklah, selanjutnya itu bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri. Tidak ada kerjasama atau persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian ini, banyak negara dan dukungan teoretik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesehatan sosial. Baiklah, next. Dampak korupsi itu salah satu dampak paling nyata dari korupsi ialah kerugian ekonomi negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan oleh segelintir orang. Akibatnya, proyek-proyek strategis terhambat dan bahkan merangkak karena anggaran yang telah diselewengkan. Korupsi memiliki dampak negatif yang besar, antara lain: yang pertama, merugikan keuangan negara; yang kedua, menghambat pembangunan dan investasi; ketiga, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan; empat, menurunkan kepercayaan masyarakat; lima, merusak moral dan budaya hukum. Baiklah, next. Pencegahan korupsi dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita itu harus jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, berani, dan sederhana. Lanjut, next. Mengapa sih korupsi itu bisa terjadi? Yang pertama, korupsi bisa terjadi itu lemahnya pengawasan, dengan contoh laporan keuangan organisasi tidak pernah diauditkan. Yang kedua, budaya primitif, yang penting selesai, jadi alasan membenarkan suap. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif, ingin terlihat mewah, lalu mencari jalan cepat. Yang keempat, kurangnya etika dan integritas, tidak mau mengambil hak orang lain, tidak malu mengambil hak orang lain. 5. Tekanan sosial atau ekonomi, ada kebutuhan mendesak tapi caranya tidak dibenarkan. Baiklah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Peran pemuda dalam memberantas korupsi sangat penting untuk menciptakan masa depan yang bersih dan berkeadilan. Melalui keterlibatan aktif dan komitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi, pemuda dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan berdaya saing, serta mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Baiklah, dari pemaparan penyuluhan pada hari ini tentang korupsi dengan judul Membangun Generasi Berintegrasi Melalui Pendidikan Budaya Anti Korupsi, apakah ada pertanyaan akan hal tersebut? Jika ada, angkat tangan dan sebutkan nama. Ada? Reza? Langsung. Ya.
Apa dampak jangka panjang jika generasi muda tidak memiliki integritas? Sudah. Ada lagi? Pertanyaan tadi, apa dampak jangka panjang jika generasi muda tidak memiliki integritas? Sudah pasti ya, jika tidak memiliki integritas, dampak jangka panjangnya sangat serius bagi individu, masyarakat maupun negara atau lingkungan sekitar. Yang pertama itu tingginya potensi korupsi di masa depan. Karena sejak awal atau sejak dia kecil tidak dipaparkan bagaimana memiliki kehidupan yang bebas anti korupsi, itu tidak dipaparkan. Yang kedua, kehancuran moral dan etika sosial. Karena kurangnya pendidikan atau kurangnya pembelajaran tentang etika, bagaimana bersikap sosial, itu akan menghancurkan moral dan etika sosialnya. Yang ketiga itu menurunkan kepercayaan publik. Jika kita sudah melakukan tindakan korupsi sejak awal atau dari hal kecil bahkan sampai hal besar, di sekeliling kita pasti sudah tidak percaya bahwasanya dia nggak bisa bertanggung jawab atau dia sudah melakukan korupsi sejak kecil. Pasti dia akan terbawa-bawa sampai dia besar dan melakukan korupsi itu sampai hal yang besar. Selanjutnya, hilangnya harapan akan masa depan bangsa. Generasi tanpa integrasi sulit dipercaya untuk membawa perubahan positif. Ini dapat menyebabkan apatisme, rendahnya partisipasi publik, bahkan krisis pemimpinan sosial. Karena dia sudah melakukan korupsi sejak awal, maka dia akan tidak dipercaya lagi untuk menjadi pemimpin. Baiklah, sudah puas dengan jawabannya? Baiklah, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan? Silakan angkat tangan. Baik, izin. Silakan. Izin bertanya, mengapa pendidikan budaya anti korupsi itu penting ditanamkan sejak ini? Baiklah, pertanyaannya tadi, apa pendidikan budaya anti korupsi penting ditanamkan sejak dini? Sudah jelas ya, yang pertama itu untuk membentuk karakter sejak awal. Jika sejak awal sudah diajarkan bahwasanya korupsi itu tidak bagus, atau korupsi bisa merugikan diri sendiri atau bisa merugikan lingkungan sekitar, negara, maka pasti dia sudah berpikir dari sejak dia kecil bahwasanya bahwa korupsi itu tidak baik, akan merugikan aku sendiri dan berdampak jangka panjang untuk masa depannya. Yang kedua itu mencegah perilaku koruptif di masa depan. Jika anak-anak di usia dini itu kan masa-masa pertumbuhannya dan masa-masa aktifnya, otaknya lagi belajar dan ingin tahu. Kita bicarakan kepada anak-anak atau adik atau siapa, kita beritahu bahwasannya korupsi tidak baik dan lebih baik kita jujur dan menolak kecurangan. Mereka akan lebih tahan terhadap godaan korupsi dan menanggung tanggung jawab di masa depan. Yang ketiga itu menumbuhkan kesadaran kritis. Pendidikan anti korupsi membantu Anda memahami bahwa korupsi itu merugikan masyarakat. Ini membutuhkan empati sosial dan menjadi hukum sejahtera. 4. Membangun generasi berintegritas. Untuk menciptakan bangsa yang bebas korupsi, kita perlu generasi yang memiliki integritas tinggi. Itu tidak bisa dibentuk secara instan, harus dimulai dari pendidikan usia dini atau semenjak usia dia masih kecil. Menciptakan budaya baru yang lebih baik. Ketika anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang menolak korupsi, mereka akan menjadi agen perubahan dan yang menyebarkan budaya anti korupsi di masyarakat. Bahwasanya dia akan melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti ini, dia akan berkoar bahwasanya bahwa korupsi itu tidak baik, lebih baik jujur daripada harus berbohong. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah jelas dengan materi penyuluhan pada malam hari ini? Baiklah, terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.